Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Miranda Lestari Dewi dengan nomor NIM 124201238440. Pada kali ini saya akan menjelaskan alur tahapan perkara dan syarat administrasi buat daftar cerai gugat di Pengadilan Agama. Adapun sebelumnya, apa sih itu cerai gugat? Nah, cerai gugat ialah di mana suatu perceraian yang dilakukan oleh pihak istri kepada pihak suami. Sebelum mendaftar ke pengadilan agama, maka perlu disiapin dulu dokumen-dokumennya nih. Dimana dokumen-dokumen itu bisa terdiri dari ada yang namanya syarat yang wajib. Nah, dimana yang dimaksud dengan syarat yang wajib itu seorang penggugat harus membuat surat gugatan cerai gugat sebanyak 7 rangkap dan sudah di soft file dan fotokopi KTP penggugat yang dilegalisir pos, fotokopi buku nikah yang dilegalisir KUA, fotokopi akta kelahiran anak jika pasangan suami istri ini sudah mempunyai anak yang dilegalisir oleh Dukcapil. Dan ada juga surat keterangan dari domisili dari kelurahan dan tidak ketinggalan yaitu materai 10.000 sebanyak 3-6 lembar. Adapun biaya panjar, biasanya ini juga disiapkan untuk biaya panjar perkara. Biasanya besarnya bisa berbeda-beda tergantung tiap PA. Biasanya ada yang 600.000 hingga 1,5 juta tergantung dengan radius pengadilan tergugat. Jika nanti kalau lebih dikembalikan, maka kurang akan disuruh tambah oleh seorang penggugat. Jika syaratnya sudah lengkap, maka adapun alur tahapan perkara. Yang pertama, adanya pendaftaran datang ke PTSP Pengadilan Agama domisili, di mana seorang istri atau penggugat akan menyerahkan berkas bayar panjar sehingga telah mendapat nomor perkara. Dan tahap selanjutnya yaitu pemanggilan para pihak. Nah, biasanya pemanggilan para pihak ini dilakukan oleh jurusita yang bakal memanggil penggugat dan tergugat lewat surat resmi. Biasanya paling lambat selama 3 hari sebelum sidang. Adapun sidang pertama, biasanya hakim wajib mendamaikan terdahulu kedua belah pihak, di mana jika kedua belah pihak hadir, maka akan dilanjutkan ke mediasi. Nah, setelah mediasi, wajib ditempuh selama 30 hari, di mana mediasi itu biasanya dilakukan oleh hakim mediator. Jika damai, maka gugatan itu bisa dicabut. Namun, jika di mediasi itu gagal, maka akan dilanjutkan ke persidangan. Nah, sehingga di saat proses persidang, pembacaan gugatan dilakukan oleh seorang tergugat dengan alasan cerai di depan majelis hakim. Dan selanjutnya, adapun jawaban tergugat, di mana seorang suami akan memberi jawaban, yaitu ia bisa menerima, menolak, atau bahkan bisa menggugat balik. Selanjutnya ada replik dan duplik. Replik yaitu di mana seorang penggugat itu akan membalas jawaban dari tergugat yang disebut dengan replik, sehingga duplik itu tergugat akan membalas lagi hasil dari duplik. Dan selanjutnya ada pembuktian, di mana seorang penggugat itu wajib membawa minimal 2 saksi dan bukti surat. Adapun buktinya bisa berupa alasan cerai sesuai dengan pasal 19 PP 9 tahun 1975. Setelah itu, maka dilakukan kesimpulan dari kedua pihak dengan menyerahin kesimpulan tertulis. Dan selanjutnya, para putusan hakim akan bermusyawarah terlebih dahulu untuk terus bermusyawarah apakah putusan mereka akan dikabulkan atau ditolak. Jika telah dikabulkan dan tidak adanya upaya hukum seperti kasasi atau banding selama 14 hari, maka akta cerai bisa diterbitkan sehingga status pernikahan mereka bisa dikatakan dengan resmi bercerai. Nah, jika total sidang itu gugat itu biasanya terjadi 3-6 kali sidang kalau tergugat hadir. Namun jika tergugat tidak hadir dan tidak pernah datang, bisa di first take sehingga proses pengadilannya akan lebih cepat. Nah, biar lancar, pastikan alamat tergugat jelas biar pengadilan tidak gagal. Terus alasan cerai harus kuat dan saksi tahu persis masalah rumah tangga mereka sehingga proses bisa dilakukan dengan baik. Sekian dari penjelasan saya, semoga bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.